bahwa ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang disebut dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abda'u, aku mulai. Artinya kita memulai pekerjaan atau memulai bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu banyak makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, tabarruk bismillah. Kita mengambil berkah dengan nama Allah. Oleh karena itu, ada yang menanyakan kenapa dengan nama Allah tidak langsung dengan Allah. Kan di situ bismillah artinya dengan nama Allah. Jakanya langsung aja bang, billah dengan Allah, tanahap sedikit. Para ulama menjawab pertanyaan itu dengan beberapa jawaban. Pertama, membedakan dengan sumpah dan tabarruk. Karena bila mana billah itu bisa artinya dengan Allah, bisa juga artinya demi Allah. Nah, untuk membedakan itu lalu disebut bismillah. Yang kedua, mereka menjawab dengan nama Allah. Artinya adalah nama Allah saja sudah bisa mendatangkan berkah, apalagi billah dengan Allah. Kalau andai kata langsung dengan Allah, maka itu memberikan paham seolah-olah dengan namanya tidak ada berkah. Nah, jadi kalau dengan namanya aja sudah ada berkah, apalagi dengan Allah. Nah, oleh karena itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita mengambil berkah dengan nama Allah. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, pertama dahulu kita mengambil berkah dengan nama Allah. Yang kedua, ta'zimun lillah. Kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalamnya mengandung membesarkan Allah. Ta'zim. Kita mulai sesuatu dengan nama Allah. Nah, itu membesarkan Allah. Dan lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kita mukhalafatul musyrikin. Kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik biasanya mereka setiap ingin memulai sesuatu perbuatan, mereka mengatakan demi berhala, demi apa, Tuhan-Tuhan yang disembahnya itu. Nah, sedangkan kita kaum muslimin bismillah dengan nama Allah. Kemudian lagi di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada mengandung bahwasanya kita itu al-inqita' ilallah. Kita hanya berharap, kita hanya berpegang hanya kepada Allah. Dalam melakukan sesuatu perbuatan yang ingin kita lakukan, kita hanya semata-mata berpegang kepada Allah. Kita semata-mata hanya mengharapkan rahmat Allah. Bismillah dengan nama Allah. Yang lain tidak ada. Nah. Dan lagi dengan kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada al-iqrar bil uluhiyah. Kita mengakui ketuhanan. Kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim itu terkandung juga di dalamnya adalah isti'anatun billah, minta pertolongan kepada Allah. Artinya aku mulai membaca, aku mulai melakukan ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sesuatu yang mulia itu, tardus syaitan, gunanya pula adalah menolak syaitan. Kita makan, kita mengucap sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, syaitan menjauh daripada kita. Kita memakai pakaian, sebelumnya kita baca bismillah, syaitan menjauh dari pakaian kita. Kita minum, kita mengucap bismillah, syaitan menjauh daripada minuman itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah tardun lisyaitan, juga menolak bagi syaitan. Dihikayatkan dalam beberapa kitab, iblis mengutus dua anak buahnya. Pertama syaitan si A, kedua syaitan si B. Syaitan A diutus oleh iblis untuk mengurus Fulan bin Fulan agar dia tersesat. Syaitan yang B ini pun diutus oleh iblis untuk menggoda seseorang lainnya agar dia tersesat. Diberi waktu sekian hari oleh iblis. Hari demi hari, akhirnya datang kedua syaitan tadi kepada tuannya iblis. Syaitan nang saya kung ini datang kurus, pakaian cumpang camping, merigat. Sedangkan syaitan nang saya kung ini sekali datang awak lama, pakaian rapi, nicis. Ujar iblis, kenapa ikan bina berubah datang keduanya nih? Ujar nang kurus karing itu, nang pakaiannya cumpang camping tadi, wahai iblis, engkau mengutus aku kepada laki-laki nang bila makan bismillahirrahmanirrahim, bila hendak minum bismillahirrahmanirrahim, hendak berpakaian bismillah, hendak berkendaraan bismillah, turun dari rumah bismillah. Jadi aku ada kesempatan untuk menggoda laki-laki itu. Akhirnya ia kejadianku macam ini, awak kurus karing, bagi cumpang camping, ikam nang lamak nini pang pakaian pinarapi ini apa? Aku ikam utus wahai iblis kepada orang nang makannya kada bismillah, minumnya kada bismillah, berpakaiannya kada bismillah. Ya macam ini jadinya aku lamak pakaian baik. Artinya apa? Setiap kita makan makanan kada mengucap bismillah sebelumnya, itu syaitan ikut makan bersama kita. Bukan mengurangi kanyangnya kepada kita, tapi mengurangi berkah makanan itu. Makanan yang kurang berkah itu apa jadinya? Membuat kita malas untuk taat, malas untuk ibadah, malas untuk berbuat kebaikan. Itu akibat daripada makanan yang kurang berkah. Jadi kada gampang, bukan masalah inting. Kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim, walaupun makannya sedikit, makanan ini jadi berkah. Bila makanan ini jadi berkah, memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk beribadah, rajin sembahyang, rajin menuntut ilmu, rajin berbuat segala macam kebaikan. Nah, jadi itu pentingnya bismillahirrahmanirrahim ini sebelum makan dan minum itu. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud berkata, man arada ayyunjiyahullah minaz zabaniyah at-tis'ata ashar falyaqul bismillahirrahmanirrahim lianna hurufaha tis'ata ashar. Ujar